Nama saya Amelia Romanova, dan saya adalah kepala koki di restoran Angsa Emas, sebuah restoran yang telah dianugerahi 2 bintang Michelin selama 7 tahun berturut-turut. Semua orang di industri ini tahu bahwa saya tidak pernah membiarkan siapapun meragukan standar cita rasa saya. Hari itu di ruang rapat transparan di gedung perkantoran Svetlana, di distrik Moscow City investor terbesar, saya melemparkan sebuah dokumen ke atas meja. Amelia, jika kamu masih bersikeras bahwa tidak ada makanan Asia yang bisa menandingi masakan Rusia, aku menantangmu. Buka sebuah warung makan Indonesia di Moskow hanya menjual 1 hidangan nasi semur. Jika pada hari pembukaan penjualannya tidak mencapai 500 juta rupiah, aku akan menarik semua investasiku di Angsa Emas. Saya tertawa sinis. Nasi semur. Bukankah itu hanya semur daging biasa dengan nasi makanan murah yang bisa ditemukan di setiap sudut jalan di Jakarta? Setuju, jawab saya seketika. Akan kutunjukkan padamu bahwa barang murahan tidak punya pasar di Moskow. 2 minggu kemudian saya mendarat dengan kelas bisnis di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia. Udara yang panas dan lembab langsung menyerbu kabin pesawat. Saya langsung mengeluh kenapa panas sekali. Kenapa bau kecap manis dan bawang goreng yang pekat sudah tercium bahkan sebelum sampai di imigrasi taksi membawa saya ke dalam kota. Sopir itu bertanya dengan bahasa Indonesia, berlogat daerah yang kental. Mbak mau kemana? Saya menjawab singkat, hotel di dekat area Kuningan. Sepanjang jalan saya memandang keluar jendela. Mobil terjebak macet selama 1 jam di mana-mana penuh dengan papan-papan iklan berbahasa Indonesia yang bertebaran. Saya menghela napas. Negara ini sama sekali tidak teratur. Malam pertama di hotel saya membuka laptop untuk memeriksa email. Sebuah pesan dari Svetlana masuk. Jangan lupa hari pembukaan adalah 15 November. Aku sudah menjadwalkan media. Jika penjualan tidak mencapai 500 juta semuanya berakhir. Saya menutup laptop dan berbaring di tempat tidur. Di benak saya hanya terbayang warung-warung kecil Indonesia yang pernah saya lihat di film dokumenter, meja dan kursi plastik potongan daging berlemak yang mengambang di atas kuah berminyak. Saya tertawa mengejek. Bagaimana mungkin orang Moskow mau makan makanan seperti ini? Keesokan paginya saya bangun pagi sesuai jadwal untuk pergi ke sekitar Jalan Sabang bertemu dengan pemilik warung nasi semur yang terkenal, Ibu Surti. Warungnya buka pukul 7 pagi. Saya tiba pukul 8 dan antrean orang sudah meluber hingga ke jalan. Saya memandang kerumunan itu dengan jijik. Kenapa mereka harus sarapan di meja plastik di pinggir jalan? Di Rusia kami menikmati kopi dan croissant di kafe-kafe yang indah. Ibu Surti berjalan keluar. Halo Mbak Amelia, Anda datang untuk belajar membuat nasi semur kan? Saya mengangguk tanpa berkata-kata. Ibu Surti menyodorkan sesendok nasi semur kepada saya. Cicipi dulu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya menyuap nasi semur itu ke dalam mulut. Dagingnya empuk dan harum berlemak namun tidak enek. Rasa manis dari kecap berpadu sempurna dengan aroma bawang goreng dan nasinya pulen. Saya berusaha keras untuk tetap tenang. Biasa saja, kata saya dalam bahasa Inggris. Ibu Surti tersenyum kecil. Biasa saja, tapi semua orang suka. Selama seminggu berikutnya, saya menghabiskan waktu di warungnya memperhatikan orang-orang merebus daging, menuangkan kecap manis, memotong acar. Segalanya tampak terlalu sederhana. Tidak ada teknik yang rumit, tidak ada saus yang perlu dimasak selama 3 hari, tidak ada foie gras, tidak ada truffle. Hanya daging sapi lokal, beras Indonesia, dan aroma bawang goreng, serta rempah-rempah yang begitu kuat hingga saya harus menutup hidung. Jumat malam saya duduk di kamar hotel membuka resep yang telah saya catat. Di dapur kecil hotel saya mencoba membuatnya sendiri untuk pertama kalinya. Aroma bawang goreng memenuhi seluruh ruangan. Saya mencicipi 1 suap dan mengerutkan kening. Rasanya ada yang kurang. Saya menambahkan lebih banyak garam, lebih banyak gula, tetapi rasanya malah semakin tidak seimbang, tidak seperti buatan Ibu Surti. Saya melemparkan sendok ke wastafel dan terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun saya merasa seperti seorang pemagang. Kenapa masakan pinggir jalan ini bahkan lebih baik dari buatanku? Saya mengangkat telepon dan menelepon Svetlana. Aku akan kembali ke Moskow besok. Dia bertanya dengan nada mengejek, menemukan sesuatu. Tidak, jawab saya, hanya memastikan bahwa makanan itu sama sekali tidak akan laku. Malam itu saya tidak bisa tidur. Aroma jahe dan bawang goreng yang dimasukkan Ibu Surti ke dalam semurnya masih melekat di hidung saya. Saya bangkit dan membuka jendela.
Angin panas masuk dan dari kejauhan terdengar sayup-sayup alunan lagu dangdut. Sudah jam 2 pagi, jalanan masih ramai. Setiap orang tampak begitu puas dengan semangkuk makanan seharga Rp25.000 itu. Saya bergumam pada diri sendiri besok kembali ke Moskow semuanya akan berakhir. Tetapi jauh di lubuk hati saya merasakan sedikit keraguan seolah-olah ada sesuatu yang akan berubah dan saya sama sekali tidak menyadarinya. Pagi-pagi sekali pesawat mendarat di Bandara Sheremetyevo. Moskow diguyur gerimis. Saya berjalan keluar dari bandara dan merasa lega. Kembali ke dunia yang kukenal. Jalanan yang lebar dan bersih, kendaraan yang tenang dan aroma kopi yang kental tercium dari setiap sudut jalan. Namun aroma bawang goreng yang kubawa dari Jakarta tetap melekat di hidungku menolak untuk hilang. Svetlana sudah menunggu saya di Angsa Emas. Dia sedang memeriksa toko yang sedang direnovasi. Di atas papan nama putih bersih tertulis dengan huruf merah mencolok nasi semur Moskow. Dia tersenyum dan berkata, tinggal 10 hari lagi sampai pembukaan. Aku sudah mengatur semua media, Pravda, Izvestia, RT. Semua orang ingin tahu apakah seorang koki bintang Michelin benar-benar akan menjual nasi semur. Saya menatap papan nama itu merasa seperti ditampar. Apakah aku masih punya hak untuk mundur? Dia langsung menjawab, tidak ada. Kontraknya sudah ditandatangani. Minggu itu saya bekerja seperti orang gila. Saya memilih 10 anggota tim melatih mereka dengan ketat sesuai resep. Tapi tidak peduli berapa kali kami mencoba, rasanya selalu salah. Nasinya terlalu hambar, kecapnya terlalu asin, dagingnya terlalu keras. Tim mulai berbisik-bisik. Apakah kepala koki terlalu stres? Pada malam sebelum pembukaan pukul 2 dini hari saya duduk sendirian di dapur merebus daging untuk yang ke-20 kalinya. Aroma bawang goreng kembali tercium. Saya menyicipi sesendok kuah dan tanpa sadar air mata saya mengalir. Ini bukan rasa buatan Ibu Surti. Masakan ini tidak punya hati. Saya mengangkat telepon pada saat itu pukul 3 dini hari di Jakarta dan menelepon Ibu Surti. Nek, kenapa masakan saya tidak enak? Di seberang telepon hening sejenak lalu terdengar tawa lembutnya. Anak bodoh. Nasi semur itu enak bukan karena resepnya. Ia enak karena kita memasaknya untuk orang yang kita cintai. Nenek memasak untuk setiap pelanggan yang datang setiap hari seperti memperlakukan keluarga sendiri. Kalau kamu memasak untuk siapa, telepon terlepas dari genggaman saya. Keesokan paginya, saya membatalkan pelatihan yang ketat berdasarkan resep. Saya meminta tim untuk memasukkan hati mereka ke dalam setiap langkah. Memotong acar setipis mungkin, merebus daging dengan api kecil, menumbuk bumbu dengan ulekan bukan blender. Yang terpenting sebelum pembukaan saya membiarkan semua orang mencicipi satu suap dan bertanya, jika ibu kita yang memakannya apakah dia akan merasa ini enak? Hari pembukaan tiba 15 November. Moskow dingin 8 derajat dan sejak pagi gerimis turun. Pukul 8.30 pagi saya berdiri di depan pintu toko. Antrean sudah dimulai sejak semalam. Ada orang Indonesia di Moskow, mahasiswa Rusia yang pernah ke Indonesia, dan juga turis yang mendengar kabar. Pukul 9 tepat pintu dibuka. Kerumunan orang menyerbu masuk seperti gelombang. 1 mangkuk nasi semur. 2 mangkuk saya mau bungkus. Ada tambahan jamur. Tidak, dapur menjadi sangat sibuk. Dalam 1 jam pertama panci nasi pertama habis. 500 porsi daging semur yang disiapkan ludes dalam 2 jam. Tim berlari ke sana kemari dengan keringat bercucuran. Saya berdiri di depan dapur berteriak memberi komando seperti saat pertama kali membuka restoran Michelin. Siang hari penjualan menembus 500 juta. Pukul 2 siang 1 miliar. Pukul 4 sore 1,5 miliar. Semuanya terjual habis, jalanan masih dipenuhi orang yang mengantre. Polisi harus datang untuk menjaga ketertiban. Seseorang merekam video dan mengunggahnya ke TikTok dengan judul Antrean Nasi Semur, lebih panjang dari antrean Louis Vuitton. Svetlana menelepon, suaranya bergetar. Amelia, 3.000 mangkuk, 3.000. Saya berdiri di depan pintu toko, seluruh tubuh basah kuyup karena hujan, memandangi orang-orang yang masih menunggu. Seorang nenek tua mengangkat tangannya ke arah saya. Terima kasih koki, rasanya persis seperti yang saya makan di Jakarta. Tanpa sadar saya membalas hormatnya. Malam itu pukul 9 kami tutup. Tim terduduk lemas di lantai dapur tertawa hingga mengeluarkan air mata. Saya mengangkat segelas jus jeruk untuk Ibu Surti. Semua orang ikut mengangkat gelas mereka. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Ibu Surti. Hari ini 3.000 mangkuk. Pesan balasan datang seketika. Selamat ya nak. Lihat kan, kalau niatnya sudah sampai rasanya pasti sampai juga.
Saya kembali terduduk di lantai dapur, air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena frustrasi, tetapi karena saya menyadari bahwa saya telah kalah dari semangkuk nasi semur seharga Rp25.000, namun dalam satu hari telah memenangkan hati seluruh Moskow. Aroma bawang goreng masih menyelimuti udara. Kali ini itu bukan lagi aroma yang mengganggu, melainkan aroma dari kekalahan terindah dalam hidupku. Keesokan paginya saya terbangun di apartemen lantai 5 di distrik Arbat. Hujan masih turun. Ponsel saya bergetar tanpa henti sejak pukul 5 pagi. Pesan-pesan dari koki-koki besar majalah yang meminta wawancara darurat. Video antrean telah ditonton lebih dari 10 juta kali. Pesan dari Svetlana Amelia, aku tidak jadi menarik investasiku. Bisakah aku menambahnya 3 kali lipat? Saya duduk tegang di tempat tidur, tangan saya gemetar hingga kopi tumpah ke spray putih. Saya membuka jendela, angin dingin masuk membawa aroma croissant dari kafe di bawah. Tapi di benak saya masih terngiang ucapan Ibu Surti. Kalau niatnya sudah sampai, rasanya pasti sampai juga. Saya membalas pesan dari surat kabar Pravda meminta agar wawancara ditunda hingga pukul 1 siang. Saya mandi berpakaian mengenakan kemeja putih sederhana. Tanpa riasan, tanpa parfum mahal. Hari ini saya hanya ingin menjadi Amelia yang mengantre untuk membeli nasi semur di Jalan Sabang. Pukul 11 pagi saya kembali ke toko. Tanda habis terjual masih tergantung, tetapi di depan pintu tumpukan bunga segar. Di atasnya ada catatan yang ditulis oleh anak-anak dalam bahasa Indonesia. Terima kasih telah membuatku teringat rumah. Saya menunduk tanpa sadar, mata saya basah. Siang hari konferensi pers di Hotel Sofitel penuh sesak. Blitz kamera menyilaukan. Reporter dari RT bertanya lebih dulu, Koki Romanova, apakah Anda mengira bisa menjual 3.000 mangkuk pada hari pertama? Saya terdiam sejenak meniru gaya Ibu Surti tersenyum kecil. Tidak menyangka. Seluruh ruangan tertawa. Tapi yang lebih tidak saya sangka adalah orang-orang Moskow rela mengantre selama 2 jam di tengah hujan hanya untuk semangkuk nasi semur seharga 1.000 rubel. Reporter dari Izvestia melanjutkan, mengapa nasi semur bukan rendang atau sate? Saya mengeluarkan ponsel saya, membuka foto Ibu Surti. Itu adalah foto yang kami ambil di hari terakhir di Jalan Sabang. Dia memegang semangkuk nasi semur sambil tersenyum cerah. Karena nenek ini, saya mengangkat ponsel agar kamera bisa fokus padanya. Dia menjual nasi semur seharga Rp25.000 selama 70 tahun. Dia memberitahuku jika makanan dibuat dengan hati, siapapun yang memakannya akan merasa itu enak. Ruangan menjadi hening. Reporter televisi Rusia bertanya dengan suara bergetar. Lalu Koki, apakah Anda akan kembali membuat masakan Rusia? Saya tersenyum. Tentu. Tapi kali ini saya akan memasukkan bawang goreng Indonesia ke dalam saus krim smetana saya. Dan seperti Ibu Surti, saya akan memasukkan hati ke dalam setiap hidangan. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Sore itu saya kembali naik pesawat ke Jakarta. Kali ini bukan untuk membuktikan apa-apa, melainkan untuk meminta maaf. Pesawat mendarat di bandara pukul 2 dini hari. Saya naik taksi langsung ke warung Ibu Surti. Warungnya sudah tutup tapi lampunya masih menyala. Ibu Surti sedang duduk di depan warung mencuci panci. Saya turun dari taksi di tengah gerimis sama seperti saat pertama kali datang. Ibu Surti mengangkat kepala dan tersenyum cerah. Sudah kembali nak, saya berlutut dan memeluk kakinya, air mata bercucuran. Nek, maafkan saya pernah meremehkan nasi semur nenek. Ibu Surti mengelus kepala saya. Tidak apa-apa nak, manusia harus mengalami dulu baru mengerti. Yang penting kamu sudah sadar. Dia membawa saya ke dapur membuka panci besar. Aroma bawang goreng kembali tercium. Ibu Surti menyodorkan semangkuk nasi semur. Makan dulu, setelah makan baru bicara. Saya menyuap suapan pertama, air mata kembali mengalir. Rasa kali ini benar-benar menyentuh hati saya. Ibu Surti duduk di samping saya. Besok nenek akan ajarkan resep rahasia saus spesial nenek. Resep ini belum pernah nenek ajarkan pada siapapun karena nenek ingin kamu membawanya untuk orang-orang Moskow. Saya menunduk. Nek, saya tidak pantas. Ibu Surti tertawa. Nenek sudah 75 tahun. Nenek ingin melihat nasi semur Indonesia, melangkah lebih jauh. Kamu pasti bisa. Malam itu saya tidur di sebuah kamar kayu di belakang warung Ibu Surti. Suara hujan mengetuk atap seng. Dari dapur tercium aroma bawang goreng. Saya berbaring mendengarkan hujan, merasa seperti pulang ke rumah. Sebelum tidur saya mengirim pesan kepada Svetlana, tolong buka cabang kedua di Jakarta, kali ini dengan investasi pribadi saya.
Pesan balasan datang seketika. Selamat Amelia. Terima kasih telah membuatku merasakan nasi semur terenak dalam hidupku. Saya tersenyum dalam kegelapan. Aroma bawang goreng masih melingkupi saya. Kali ini itu bukan lagi aroma kegagalan, melainkan aroma sebuah permulaan. Keesokan paginya pukul 5.30 Ibu Surti dengan lembut membangunkan saya. Nak, sudah waktunya bangun. Hari ini kita harus merebus daging dari pagi-pagi sekali. Saya bangkit dengan mata setengah terpejam. Dapur gelap hanya diterangi lampu neon kuning. Ibu Surti mengenakan daster bunga-bunga lamanya memberiku sebilah pisau daging. Hari ini 150 kg daging ini harus kamu potong sendiri sampai selesai. Saya terbelalak. Ibu Surti tersenyum. Warung nenek buka jam 8 tapi jam 7 sudah ada yang datang makan. Kalau gerakannya lambat nanti keburu habis. Saya mulai memotong daging dari pukul 5.30. Pisau membelah lemak mengeluarkan suara krak yang renyah. Darah sapi yang hangat mengalir ke wastafel. Bau amis bercampur dengan aroma bawang goreng. Pukul 7 tepat pelanggan datang. Pelanggan pertama adalah seorang nenek penjual lotre. Nek Surti seperti biasa semur campur satu mangkuk. Ibu Surti menaruh nasi, menyiram semur, menaburkan acar dan daun seledri. Setiap mangkuk selalu sama, tapi nenek itu selalu tersenyum bahagia setiap kali. Saya berdiri di samping dan bertanya pelan, Nek, bagaimana nenek bisa ingat kesukaan nenek itu? Ibu Surti tersenyum. Nenek lihat dari matanya saja sudah tahu, orang makan itu seperti makan hati. Kita merawat mereka, mereka akan merawat kita. Pukul 8 warung penuh sesak. Saya berlari mengantarkan pesanan keringat membasahi dahi. Seorang siswa SMP berseragam mendekat. Kak, nasi semurnya boleh tambah daging sedikit. Saya memberinya 1 sendok tambahan. Gadis kecil itu berterima kasih. Makasih, Kak. Besok aku ujian, ingin makan yang enak sebelum ujian. Saya terpaku. Teringat masa kecilku di Moskow. Ibu tidak pernah membuatkanku sarapan, hanya ada croissant beku dan susu kemasan. Saya tersenyum pada gadis itu. Bagaimana kalau besok kakak kasih 1 telur pindang gratis? Siang hari Ibu Surti membawa saya ke pasar induk Kramat Jati. Pasar itu hiruk-pikuk suara teriakan penjual saling bersahutan. Ibu Surti tawar-menawar dengan penjual daging. Wah, dagingnya besar-besar hari ini ya Pak. Penjual daging itu tertawa. Tahu saja nenek mau bawa ini untuk orang Rusia bikin nasi semur. Wajahku memerah. Ibu Surti menoleh padaku. Lihat kan, semua orang di pasar ini tahu tentang warung yang kamu buka di Moskow. Semua orang senang nasi semur Indonesia bisa mendunia. Pukul 3 sore Ibu Surti membawa saya ke Masjid Istiqlal. Ibu Surti duduk bersila di depan ruang sholat, saya duduk di sebelahnya. Ibu Surti berbisik. Setiap hari nenek berdoa kepada Tuhan, semoga orang-orang yang makan nasi semur nenek bisa bahagia. Saya terdiam. Dulu saya memasak untuk orang-orang kaya di angsa emas, 1 piring seharga 2.000 euro, tapi tidak pernah bertanya apakah mereka bahagia. Sore itu Ibu Surti membuat saus spesial rahasianya. Memasukkan bawang putih Indonesia jahe tua ke dalam ulekan batu untuk ditumbuk. Ibu Surti menumbuk dengan lembut. Nak, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras rasanya akan menangis. Saya menumbuk sampai tangan saya pegal. Ibu Surti mencicipi sedikit mengangguk. Lumayan. Tapi besok harus lebih baik lagi. Malam itu Ibu Surti menyuruh saya tidur di kamar sebelah dapur. Kipas angin tua berbunyi mendengung. Saya berbaring mendengarkan suara taksi yang melesat lewat. Di tangan saya masih melekat aroma daging semur. Sebelum tidur Ibu Surti berkata dari luar pintu, besok nenek akan ajak kamu bertemu seseorang. Orang ini yang membuat nenek mengerti apa itu hati. Siapa dia, tanyaku. Ibu Surti menjawab pelan, seseorang yang dulu membenci nasi semur sama sepertimu. Saya berbaring dengan tegang, tidak tahu apa yang akan saya hadapi besok. Tapi saya tahu hati saya yang dulu keras, perlahan-lahan mulai meleleh seperti lemak panas yang meleleh di atas nasi. Hari keempat belajar Ibu Surti membangunkan saya pukul 4.30 pagi. Nak, hari ini kita ke Pasar Senen cari pasar pagi. Sebuah mobil bak tua membawa kami melewati jalanan yang gelap. Pasar itu terang benderang oleh lampu neon putih. Bau ikan asin, sayuran segar, dan darah daging sapi bercampur aduk merangsang hidungku. Ibu Surti membawa saya langsung ke lapak daging Pak Budi. Usianya 65 tahun, kurus, mengenakan kaos pudar. Lengan kirinya putus dari siku. Ibu Surti memberi hormat pada Pak Budi. Pak Budi, hari ini saya bawa cucu Rusia saya ke sini. Pak Budi menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis.
Orang Rusia yang jualan nasi semur di Moskow ya. Saya terkejut, mulutku terbuka. Ibu Surti tertawa. Wah, beritanya cepat sekali menyebar ya Pak. Dengan satu lengannya Pak Budi menunjuk ke sebuah papan kayu tua di samping lapaknya. Di atasnya tertulis daging sapi Pak Budi. 20 tahun yang lalu, aku adalah orang yang paling membenci nasi semur di dunia ini. Tanpa menunggu saya bertanya, dia mulai bercerita. Waktu muda Pak Budi adalah seorang angkatan laut yang bertugas di Rusia selama 3 tahun. Dia hanya makan steak dan foie gras. Dia merasa dirinya lebih unggul. Setelah kembali ke Indonesia, putrinya sakit parah. Dia menghabiskan semua tabungannya. Istrinya terpaksa berjualan nasi semur di pinggir jalan. Dia sangat marah, mengatakan bahwa berjualan makanan murahan seperti itu membuatnya malu. Saat istrinya menyajikan mangkuk nasi semur pertama untuknya, dia langsung melempar mangkuk itu ke jalan. Ibu Surti mengangguk. Nenek ingat hari itu. Nenek kebetulan sedang belanja sayur di sebelahnya. Pak Budi tersenyum sedih. Malam itu putrinya demam tinggi dan kejang-kejang. Rumah sakit meminta 3 juta rupiah. Dia tidak punya uang sepeser pun. Istrinya menangis sambil berkata, hari ini jualan nasi semur dapat 120 ribu. Dia memeluk putrinya dan menangis semalaman. Pagi-pagi sekali kalimat pertama yang diucapkan putrinya adalah, "Ayah, aku mau makan nasi semur." Hari itu untuk pertama kalinya dia memakan nasi semur buatan istrinya. Itu adalah makanan terenak yang pernah ia makan seumur hidupnya. Pak Budi sambil bercerita mengangkat lengannya yang buntung untuk menyeka air mata. Sejak saat itu dia pensiun dari angkatan laut dan mulai menjual daging sapi untuk menafkahi keluarga. Setiap sapi yang dia pelihara dia rawat dengan hati. Karena dia tahu daging-daging ini akan menjadi nasi semur untuk seseorang yang mungkin sedang kelaparan atau menderita. Saya berdiri kaku. Pak Budi memberiku sepotong daging. Hari ini ku berikan potongan ini padamu, bawa ke Moskow. Katakan pada orang-orang Moskow daging ini pernah berjalan-jalan di peternakan kecil di Bogor makan rumput dan dedak. Daging ini dipelihara oleh orang yang pernah paling membenci nasi semur. Saya menerima daging itu dengan kedua tangan, air mata tanpa sadar mengalir di pipi. Ibu Surti mengelus punggungku. Lihat kan nak, setiap mangkuk nasi semur punya cerita. Kalau kita tidak pernah menderita, kita tidak akan tahu betapa dalamnya sebuah cita rasa. Pukul 9 kami kembali ke warung. Saya memotong daging itu. Tangan saya gemetar, pisaunya hampir jatuh. Ibu Surti tidak memarahi saya, hanya tersenyum dan berkata, "Pelan nak, daging ini datang jauh-jauh dari Bogor." Beri dia sedikit rasa hormat. Siang hari warung kembali penuh sesak. Saya memberikan mangkuk pertama kepada nenek penjual lotre. Nenek itu melihat dagingnya dan bertanya, "Nek Surti, daging hari ini besar-besar ya potongannya." Ibu Surti tersenyum. "Ini daging dari Pak Budi." Nenek itu menunduk ke arah mangkuknya seolah berterima kasih. "Terima kasih Pak Budi." Pukul 3 sore Ibu Surti membawa saya ke rumah sakit anak untuk mengantar makanan. Ruang perawatan penuh dengan anak-anak penderita kanker. Ibu Surti menyumbangkan 100 porsi nasi semur setiap minggu. Seorang gadis kecil yang kurus mengucapkan terima kasih, lalu makan dengan suapan-suapan kecil. Saya berdiri di sana meneteskan air mata. Ibu Surti berbisik, "Anak ini hanya bisa makan semangkuk sehari. Tapi nenek berharap setiap hari dia bisa bahagia." Malam itu saya duduk untuk menulis resep saus spesial Ibu Surti. Tapi setelah menulis beberapa baris, saya menghapusnya dan menulis ulang. Karena saya tahu resep yang sebenarnya bukanlah perbandingan bahan, melainkan cerita Pak Budi, senyum anak penderita kanker, dan air mata istri Pak Budi saat mangkuk nasinya dilempar. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Svetlana, "Besok, aku akan menambahkan menu baru di Moskow, nasi semur Pak Budi. Harganya sama seperti di Indonesia. Semua keuntungannya akan disumbangkan ke rumah sakit anak." Pesan balasan datang seketika. "Lakukanlah Amelia, aku akan membantumu mencari sponsor." Saya berbaring di dipan bambu di sebelah dapur. Aroma bawang goreng tercium dari panci yang masih hangat. Saya tersenyum dalam kegelapan, merasakan hati yang dulu keras kini meleleh menjadi semangkuk kuah bening siap memeluk setiap orang yang lapar. Hari terakhir sebelum kembali ke Moskow, Ibu Surti membangunkan saya pukul 4 pagi. "Hari ini kamu yang urus seluruh warung sendirian. Nenek hanya akan melihat dari samping." Saya berdiri di depan panci besar, seluruh tubuh gemetar. Api biru di bawah panci menyala redup. 150 kg daging sapi tersusun rapi di atas meja marmer. Pukul 6 pelanggan datang. Yang pertama adalah nenek penjual lotre.
Nek Surti ada, saya membungkuk hormat padanya. Nenek istirahat hari ini saya yang masak. Nenek itu tertawa. Kalau begitu saya mau coba masakan koki Moskow. Saya menyendok nasi, menyiram kuah, memotong acar. Tangan saya gemetar hingga kuah panas tumpah ke tangan, tapi saya tidak berhenti. Pukul 7 warung penuh sesak. Sekelompok siswa berseragam datang. Kak, hari ini ada telur pindang gratis. Saya tersenyum. Ada, tapi kalian harus janji ujiannya lancar. Anak-anak itu tertawa serempak. Pukul 8 rumor menyebar bahwa hari ini koki dari Rusia yang memasak sendiri. Antrean memanjang hingga ke jalan raya. Polisi lalu lintas harus datang membantu menjaga ketertiban. Pukul 9 saya berlari ke sana kemari dengan keringat bercucuran. Suara Ibu Surti terdengar dari sudut ruangan. Pelan-pelan sedikit nak, jangan terburu-buru. Orang yang makan itu bukan hanya makan nasi, mereka makan hati kita. Pukul 10 100 kilogram daging habis. Saya berteriak, 1 jam lagi habis. Kerumunan semakin mendesak. Pukul 11 media Indonesia datang. Kompas TV, RI, Metro TV. Reporter menyodorkan mikrofon. Koki Amelia kenapa datang ke Indonesia untuk menjual nasi semur? Saya terengah-engah karena saya ingin orang Indonesia bisa makan masakan koki Michelin secara gratis sekali saja. Seluruh tempat tertawa. Tepat tengah hari 300 porsi habis terjual, tidak kurang tidak lebih. Saya berdiri di depan pintu toko, seluruh tubuh basah kuyup. Orang-orang masih mengantre. Seorang nenek tua mengangkat tangannya ke arah saya. Terima kasih nak, hari ini enak sekali. Ibu Surti keluar dan memelukku erat. Kamu hebat nak, masakanmu lebih enak dari buatan nenek. Pukul 3 sore di jalan menuju bandara, Ibu Surti memberiku sebuah kotak kecil. Buka kalau sudah sampai di Moskow nak. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Saya duduk di dekat jendela melihat Jakarta perlahan mengecil. Air mata tanpa sadar mengalir. Di pesawat saya membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebotol kecil saus spesial buatan Ibu Surti dan secarik kertas bertuliskan, tangan Ibu Surti, nak saus ini, nenek tumbuk dengan kedua tangan nenek untukmu. Nenek menumbuknya sangat pelan karena nenek ingin saus ini menemanimu lebih lama. Jika suatu hari kamu lelah, buka botol ini. Aroma bawang gorengnya akan membawamu kembali ke sisi nenek. Nenek akan selalu menunggumu di warung setiap hari. Menunggumu pulang untuk memasak nasi semur bersama. Nenek sayang kamu Ibu Surti. Saya memeluk botol saus itu erat-erat, menangis sampai pramugari harus datang bertanya, Mbak Anda tidak apa-apa? Saya tersenyum, saya hanya rindu rumah. Pesawat mendarat di Sheremetyevo di pagi hari. Hujan turun lebih deras dari hari kedatanganku. Svetlana dan tim sudah menunggu. Besok kita buka cabang kedua, saya menggelengkan kepala. Istirahat 1 hari. Aku membawa oleh-oleh untuk kalian. Saya membuka botol saus dari Ibu Surti. Aroma bawang goreng yang kental memenuhi seluruh van. Para anggota tim serempak menarik napas. Aroma ini, saya tersenyum. Aroma rumah. Malam itu saya membuka kembali cabang pertama nasi semur. Tapi kali ini saya tidak menjualnya. Saya membagikan 300 mangkuk secara gratis kepada orang-orang yang datang di hari pertama yang kehujanan saat mengantre. Orang-orang kembali mengantre panjang. Tapi kali ini semua orang tersenyum. Karena mereka tahu di dalam mangkuk itu tidak hanya ada daging dan nasi, tetapi juga cerita Pak Budi, senyum anak penderita kanker, dan air mata Ibu Surti. Saya memberikan mangkuk terakhir kepada seorang anak laki-laki Rusia. Anak itu bertanya, kenapa gratis? Saya menunduk dan berbisik, karena hari ini adalah ulang tahun seorang nenek di Indonesia, usianya 75 tahun. Dia bilang dia berharap semua orang bisa bahagia. Anak itu tersenyum lebar meniru cara yang kuajarkan, membungkuk hormat. Malam itu saya duduk sendirian di dapur yang sudah tutup, membuka botol saus Ibu Surti, memakan suapan terakhir nasi semur. Aroma bawang goreng membawa ingatanku kembali ke Pasar Senen, Masjid Istiqlal, dan rumah sakit anak. Saya membungkuk hormat ke udara kosong. Terima kasih Nek. Aku akhirnya mengerti kenapa nasi semur bisa menaklukkan Moskow. Aroma bawang goreng masih ada di udara. Kali ini itu bukan lagi aroma kegagalan, bukan juga aroma kemenangan, melainkan aroma cinta. Aroma itu datang dari sebuah ulekan batu di Jakarta, melintasi benua dan tiba di jantung kota Moskow. Aroma itu akan selamanya menemaniku. 6 bulan kemudian nasi semur Moskow sudah memiliki 4 cabang. Yang pertama di distrik Arbat, kedua di distrik Tverskoy, ketiga di distrik Khamovniki, dan keempat baru saja dibuka kemarin di Zamosvorechye.
Semua cabang menggunakan daging sapi dari Pak Budi dikirim lewat udara setiap minggu. Sausnya berasal dari ulekan batu Ibu Surti ditumbuk segar setiap hari. Sebagian keuntungan dikirim kembali ke Indonesia untuk disumbangkan ke rumah sakit anak. Tapi malam ini berdiri di dapur cabang pertama seluruh tubuhku gemetar. Meskipun cuaca Moskow sudah mulai hangat, Svetlana masuk. Besok Pravda akan memuat berita utama. Koki bintang Michelin tinggalkan restoran Rusia sepenuh hati jualan nasi semur. Fotonya adalah kamu mengenakan daster bunga-bunga milik Ibu Surti. Aku mengangguk. Tapi dalam hatiku aku tahu badai akan datang. Keesokan paginya berita itu meledak. Amelia Romanova mengkhianati kuliner Rusia Michelin, menjual makanan pinggir jalan di restoran mewah. Telepon berdering tanpa henti. Wartawan mengepung pintu. Teman-teman koki Rusia mengirim pesan makian kau mempermalukan Rusia. Pukul 3 sore pihak Michelin menelepon. Kami memutuskan untuk mencabut kedua bintang angsa emas, dan kami tidak akan mempertimbangkan nasi semur Moskow dalam sistem penilaian kami. Aku terduduk lemas di lantai dapur. Botol saus dari Ibu Surti jatuh ke lantai dan pecah. Aroma bawang goreng memenuhi seluruh ruangan. Anggota tim berdiri sambil menangis. Koki, apa kita akan tutup? Aku mengangkat kepala, air mata mengalir tapi sudut bibirku tersenyum. Tidak tutup. Besok kita tetap buka. Dan kita akan memberikan 300 porsi gratis untuk orang-orang yang telah menghina kita. Biarkan mereka datang dan mencicipinya. Malam itu tanpa memberitahu siapapun aku naik penerbangan darurat kembali ke Indonesia. Pukul 3 pagi aku mengetuk pintu rumah Ibu Surti. Ibu Surti mengenakan piyama kartun membuka pintu. Nak, jam 3 pagi begini kamu mau apa? Aku memeluknya erat menangis seperti anak kecil. Nek, aku kehilangan bintang Michelinku. Mereka bilang aku menjual makanan murahan. Ibu Surti dengan lembut menepuk punggungku. Bintang Michelin itu di langit, nak. Tapi hati manusia ada di sini. Besok nenek ada urusan penting. Kamu mau bantu nenek? Keesokan paginya Ibu Surti membawaku ke rumah duka Pak Budi. Pak Budi terbaring di dalam peti mati, lengannya yang buntung diletakkan di dadanya. Di sampingnya sebuah papan kayu bertuliskan, lapak daging Pak Budi tutup selamanya. Istri Pak Budi menangis hingga seluruh tubuhnya lemas. Pak Budi meninggal dunia tadi malam. Sebelum meninggal dia berpesan pada istrinya, katakan pada koki Amelia potongan daging terakhir yang dikirim ke Moskow, aku memeliharanya dengan 100% hatiku. Aku berlutut kaku di depan jenazah Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Semua daging Bapak telah membangun kesuksesan saya hari ini. Sore itu rumah duka penuh sesak. Semua orang diam-diam memakan nasi semur buatan Ibu Surti. Tidak ada yang berbicara tapi semua orang menangis. Ibu Surti berbisik padaku, lihatkan nak, Pak Budi sudah tiada tapi nasi semur tetap ada. Karena hati manusia masih ada. Malam itu aku duduk di depan ruang duka bersama istri Pak Budi. Istri Pak Budi memberiku sebuah buku catatan tua. Pak Budi meninggalkan pesan jika dia pergi tolong koki Amelia melanjutkan pengiriman daging sapi dari peternakannya ke Moskow setiap minggu. Pak Budi bilang nasi semur harus sampai ke hati orang-orang. Aku memeluk buku catatan itu erat-erat, air mataku berlinang. Keesokan paginya aku kembali ke Moskow membawa wasiat dari Pak Budi. Saat pesawat mendarat, wartawan sudah memenuhi bandara. Koki Amelia, apakah Anda akan menutup restoran? Aku mengangkat tangan dan membungkuk hormat. Tidak tutup. Besok kami akan membuka cabang kelima dan menamakannya Nasi Semur Pak Budi. Di setiap mangkuk nasi akan ada secarik kertas kecil bertuliskan, daging ini pernah berjalan-jalan di peternakan di Bogor, dipelihara oleh seorang pria yang pernah paling membenci nasi semur. Para wartawan terdiam. Aku berjalan keluar dari bandara. Hujan turun deras tapi aku tersenyum. Karena aku tahu, bintang Michelin mungkin akan hilang, tapi bintang yang sesungguhnya adalah cahaya yang bersinar di hati setiap orang yang memakan nasi semur. Bintang itu tidak akan pernah padam. 1 tahun kemudian musim semi di Moskow. Cabang nasi semur Pak Budi sudah ada 12 di seluruh Rusia, dari Saint Petersburg hingga Sochi, dari Kazan hingga Yekaterinburg. Semua cabang menggunakan daging sapi dari peternakan baru yang kubangun di Bogor. Nama peternakannya Peternakan Pak Budi, dikelola oleh anak-anak panti asuhan yang dulu sering makan nasi semur gratis dari Ibu Surti. Tapi pagi ini aku berdiri di ruang rapat besar di kantor pusat Michelin Moskow, seluruh tubuhku gemetar. Di sekeliling meja mahoni yang panjang 10 direktur Michelin Rusia duduk berjajar dengan ekspresi serius.
Presiden Direktur mengambil sebuah dokumen. Koki Amelia Romanova, hari ini kami mengundang Anda untuk memberitahukan bahwa kami telah memutuskan untuk menganugerahkan kehormatan 1 bintang Michelin kepada cabang pertama nasi semur Pak Budi di distrik Arbat. Ruangan menjadi sunyi senyap. Aku berdiri kaku, air mata tanpa sadar mengalir. Presiden Direktur tersenyum. Kami membutuhkan waktu 9 bulan untuk melakukan penilaian rahasia. Semua pelanggan mengatakan hal yang sama, ini bukan makanan. Ini adalah cinta. Michelin belum pernah memberikan bintang kepada kedai makanan seharga 1.000 rubel. Tapi kali ini kami membuat pengecualian, karena Anda membuat kami tahu kehebatan tidak diukur dari harga melainkan dari hati. Aku membungkuk hormat di tengah ruang rapat itu. Saya mewakili Ibu Surti dan anak-anak panti asuhan di Bogor mengucapkan terima kasih. Berita itu kembali meledak, tapi kali ini berita baik. Sore itu aku mengadakan pesta di cabang pertama. Aku mengundang anak-anak Pak Budi dan 10 anak dari panti asuhan untuk terbang langsung dari Indonesia. Ibu Surti mengenakan kebaya sutra ungu, secara pribadi menyendok nasi semur. Seorang wartawan bertanya, "Nek Surti, bagaimana perasaan nenek nasi semur mendapatkan bintang Michelin?" Ibu Surti tersenyum cerah. "Nenek senang, tapi nenek lebih senang lagi karena anak-anak bisa makan kenyang. Bintang ini bukan milik nenek. Bintang ini milik orang-orang yang pernah kelaparan." Malam itu aku membawa tim dan Ibu Surti berjalan-jalan di tepi sungai Moskva. Lampu-lampu Kremlin bersinar megah. Ibu Surti berhenti. "Nak lihat sungai Moskva ini indah, tapi sungai Ciliwung lebih indah." Aku tertawa. "Nek, kapan nenek pulang ke Indonesia?" Ibu Surti menjawab, "Besok pulang. Nenek masih harus merebus daging untuk orang-orang yang menunggu di Jalan Sabang." Aku memeluknya erat. "Aku akan mengantarmu langsung ke bandara." Sebelum naik pesawat, Ibu Surti memberiku sebuah kotak kecil. "Buka kalau sudah sampai di rumah, Nak. Pesawat lepas landas." Di dalam pesawat aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah bintang kertas emas yang dilipat sendiri oleh anak-anak dan secarik kartu bertuliskan tangan mereka. "Terima kasih Kak Amelia sudah membuat kami bisa makan. Aku akan rajin belajar, suatu hari nanti aku juga mau membuat nasi semur untuk kakak." Aku menangis sampai pramugari kembali datang bertanya. Pesawat mendarat di Jakarta. Ibu Surti memelukku untuk terakhir kalinya. "Nak, ingat, bintang Michelin bisa hilang tapi bintang yang dilipat oleh anak-anak akan selamanya mengikutimu." Aku berdiri di bandara melihat pesawat Ibu Surti mengudara lalu berbalik memandang tanah ini. Aku membungkuk hormat ke arah pusat bandara. "Terima kasih Indonesia, telah mengajarkanku bahwa kehebatan sejati bukan ada pada bintang di langit melainkan pada senyum setiap orang yang lapar." Aroma bawang goreng masih ada di udara. Kali ini itu bukan lagi aroma perjalanan melainkan aroma rumah yang bernama cinta. 2 tahun kemudian musim hujan di Jakarta. Peternakan Pak Budi di Bogor telah diperluas menjadi 10 hektar menampung 30 anak yatim piatu yang kini telah menjadi remaja. Mereka semua mengenakan kaos kuning dengan nama peternakan. Setiap pagi mereka melepaskan sapi untuk berlari di padang rumput. Setiap sore mereka duduk melingkar makan nasi semur bersama. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 Ibu Surti. Warung di Jalan Sabang masih sama dengan meja dan kursi plastik. Tapi di samping warung ada sebuah plakat perunggu baru, warung nasi semur Ibu Surti, warung pertama di dunia yang membuat nasi semur meraih bintang Michelin. Aku terbang langsung dari Moskow, tiba pukul 5 pagi membawa kue coklat dari Ladure. Ibu Surti berdiri di depan pintu menungguku, rambutnya sudah memutih tapi senyumnya masih secerah dulu. "Nak, kamu datang tepat waktu. Hari ini nenek mau tutup warung biar kamu yang masak seharian." Aku tertawa sambil menangis. "Nek, aku tidak bisa sendirian." Ibu Surti tertawa. "Anak-anak akan datang membantumu." Pukul 7.30 anak itu memindahkan meja ke tengah jalan. Sebuah papan kayu besar bertuliskan, "Merayakan ulang tahun ke-80 Ibu Surti hari ini, 80 mangkuk nasi semur gratis." Orang-orang sudah menunggu sejak pukul 4 pagi. Nenek penjual lotre berdiri paling depan. "Nek, sudah 80 tahun ya?" Ibu Surti tertawa. "Iya, sudah tua." Pukul 8 aku berdiri di depan panci besar merebus daging. Anak-anak berlari mengantarkan pesanan. Suara tawa mereka menggema di sepanjang jalan. Pukul 9 Svetlana datang dari Moskow membawa sebuah kotak besar. Itu adalah hadiah dari tim di Moskow. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ada bintang Michelin kedua. Tapi kali ini di atas bintang itu terukir, "Untuk Ibu Surti yang membuat kami mengerti bahwa rasa terlezat adalah cinta."
Ibu Surti menangis sambil memeluk Svetlana erat. Terima kasih, Nak Rusia. Tengah hari Presiden Indonesia datang membungkuk dan makan nasi semur di pinggir jalan. Para wartawan mengambil foto. Berita utama, besok Presiden dan koki Michelin makan bersama nasi semur seharga Rp25.000. Pukul 3 sore seorang gadis yatim piatu berusia 16 tahun bernama Melati berdiri dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan suara jernih. Nenek Surti tersayang, terima kasih telah membesarkanku dengan nasi semur. Hari ini aku diterima di Fakultas Kedokteran. Semua orang bertepuk tangan. Tangis Ibu Surti lebih kencang dari sebelumnya. Pukul 5 sore hujan turun deras. Tapi orang-orang masih berdiri. Nasi semur sudah lama habis tapi tidak ada yang mau pergi. Ibu Surti mengambil sebuah mikrofon tua. Hari ini nenek mau cerita untuk kalian semua. Dia berdiri di tengah jalan, air hujan membasahinya. 60 tahun yang lalu nenek masih kecil. Orang tua nenek meninggal dalam perang. Nenek harus menjual nasi semur untuk menghidupi adik-adik. Hari pertama nenek hanya berhasil menjual 3 mangkuk. Nenek pikir nenek akan mati kelaparan. Tapi seorang nenek tua membeli dan berkata pada nenek, "Nak, ini enak sekali, teruslah berjualan." Kalimat itu membuat nenek terus berjualan sampai hari ini. Ibu Surti menoleh padaku. Hari ini nenek punya seorang putri dari Rusia. Dia pernah meremehkan nasi semur nenek, tapi justru dia yang membuat nasi semur nenek sampai ke Moskow. Nenek bangga padamu. Aku memeluk Ibu Surti, menangis terseduh-seduh di tengah hujan lebat. Malam itu kami duduk melingkar di dalam warung, anak-anak bernyanyi. Ibu Surti menyendok mangkuk nasi semur terakhir untukku. Makanlah. Mangkuk ini nenek buat khusus untukmu. Aku menyuap suapan pertama, air mata mengalir di pipi. Rasanya sama seperti hari pertama di Moskow, tapi kali ini penuh dengan cinta. Ibu Surti berbisik, "Nak, kamu masih ingat apa yang nenek katakan? Kalau niatnya sudah sampai, rasanya pasti sampai juga." Aku mengangguk. Aku ingat, Nek. Dan sekarang aku juga mengerti. Cinta sejati bukan tentang berapa banyak bintang yang kita miliki, melainkan tentang membuat orang yang pernah kelaparan tidak lagi kelaparan. Hujan masih turun, tapi di dalam warung terasa sangat hangat. Aroma bawang goreng menyelimuti seperti aroma rumah yang tidak akan pernah berubah. 5 tahun kemudian musim gugur di Paris. Aku berdiri di atas panggung Opera Garnier. Lampu sorot menerangiku. Di hadapanku duduk 3 oma-omau, orang koki dari seluruh dunia, wartawan dan anak-anak dari peternakan di Bogor yang terbang ke sini. Hari ini adalah upacara penganugerahan James Beard Humanitarian of the Year Award. Pembawa acara mengumumkan, penghargaan ini diberikan kepada koki Amelia Romanova dan Ibu Surti dari Jalan Sabang. Mereka telah membuat semangkuk nasi semur seharga Rp25.000 menjadi simbol harapan bagi anak yatim di seluruh dunia. Tepuk tangan bergemuruh. Ibu Surti mengenakan kebaya sutra emas berjalan ke atas panggung dengan tongkat. Usianya 85 tahun tapi sorot matanya masih tajam. Aku berlutut di atas panggung membungkuk hormat padanya. Ibu Surti mengelus kepalaku lalu berbalik menghadap mikrofon dan berbicara dalam bahasa Jawa. Seorang anak panti langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Nenek berterima kasih pada semua. Tapi nenek melakukan ini bukan untuk penghargaan. Nenek melakukannya karena nenek pernah kelaparan, jadi nenek tidak ingin ada satu anak pun yang kelaparan lagi. Ibu Surti mengangkat bintang Michelin pertama yang pernah ia terima, mengangkatnya tinggi-tinggi lalu meletakkannya di lantai panggung. Bintang ini tidak nenek inginkan. Nenek kembalikan kepada dunia untuk ditukar dengan semangkuk nasi bagi anak yang kelaparan. Ruangan menjadi sunyi senyap diikuti oleh tepuk tangan yang berlangsung selama 5 menit. Malam itu kami mengadakan pesta di Taman Luxembourg. Meja dan kursi plastik lipat. 3.000 mangkuk nasi semur dibagikan gratis. Anak-anak dari peternakan Pak Budi berdiri di sana menyendok nasi. Melati sekarang seorang dokter wanita mengenakan jas putih dan berdiri di samping Ibu Surti. Ibu Surti berbisik padaku, "Nak, mangkuk nasi semur pertama, nenek terjual 3. Hari ini 3.000 mangkuk." Tapi perasaan nenek masih sama seperti hari pertama. Aku tersenyum, karena setiap mangkuk nenek buat dengan hati, Nek. Ibu Surti mengangguk. "Kamu juga." Pesta berakhir. Ibu Surti memberiku kotak terakhir. "Buka di rumah, Nak." Pukul 2 dini hari aku kembali ke apartemenku di Paris. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada ulekan batu tua milik Ibu Surti dan secarik kertas bertuliskan tangan yang bergetar. "Nak, ulekan ini sudah nenek pakai untuk menumbuk bumbu bahkan sebelum kamu lahir. Hari ini nenek berikan padamu."
pakailah untuk menumbuk bumbu bagi anak cucumu kelak. Beritahu mereka tidak peduli bagaimana dunia berubah, jika kita memasak dengan hati rasanya akan selalu sampai. Nenek sayang kamu, Ibu Surti selamanya menunggumu di Jalan Sabang. Aku memeluk ulekan itu menangis hingga fajar. Keesokan paginya aku terbang kembali ke Indonesia. Pukul 7 aku sudah berdiri di warung Ibu Surti. Ibu Surti berdiri di sana merebus daging. Rambutnya memutih, senyumnya cerah. Sudah pulang, Nak. Aku membungkuk hormat padanya. Aku pulang, Nek. Ibu Surti menyendok mangkuk nasi semur pertama untukku. Makan dulu, Nak. Lalu kita merebus daging bersama. Aku menyuap suapan pertama. Aroma bawang goreng tercium sama seperti saat pertama kali aku datang ke Jalan Sabang. Tapi kali ini aku tahu bahwa keajaiban sejati Indonesia bukanlah senyumnya, bukan keramahannya, bahkan bukan nasi semurnya, melainkan kemampuannya untuk mengubah orang yang pernah sombong menjadi orang yang tahu cara rendah hati, membuat orang yang pernah kelaparan tidak lagi kelaparan. Aku membungkuk hormat ke dalam warung. Terima kasih Indonesia telah mengajarkanku bahwa kehebatan sejati tidak diukur dari jumlah bintang, melainkan dari hati yang kita masukkan ke dalam setiap mangkuk nasi dan setiap kehidupan yang kita sentuh. Aroma bawang goreng masih menyelimuti. Inilah aroma keajaiban yang bernama cinta.